Siapa sangka, seorang polwan berhati tegas, bisa jatuh cinta pada pria pun. Jalanan yang penuh tato dan anarki, bukan cuma kisah cinta beda dunia. Ini adalah kisah tentang keberanian, melawan stigma, dan menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Namanya Duma, seorang polwan muda, disiplin, tangguh, dan selalu tegak dalam aturan. Tapi siapa sangka, hatinya justru tergerak oleh seseorang yang sama sekali bukan bagian dari dunia yang ia jaga. Pria bernama Bayu, seorang pun jalanan dengan rambut mohawk hijau terang, baju sobek, dan tubuh penuh tato. Pertemuan mereka terjadi bukan di tempat romantis, tapi di jalanan sempit kota saat Duma sedang patroli, dan Bayu tengah main musik bersama teman-temannya. Saat semua orang menghindar karena tampang Bayu yang menyeramkan, Duma malah berhenti mendengarkan. Ada sesuatu di balik suara gitarnya, sesuatu yang jujur. Hari-hari berikutnya, mereka kerap berpapasan, kadang hanya lewat senyuman, kadang Duma melempar teguran ringan karena Bayu terlalu keras main musik. Tapi dari situlah benih kecil tumbuh perlahan, tapi nyata. Bayu bukan lelaki sempurna. Masa lalunya berantakan, hidupnya pernah keras. Tapi justru itu yang membuat Duma jatuh hati. Karena di balik penampilannya yang liar, ada hati yang lembut. Seseorang yang tahu rasanya kehilangan, tapi tetap memilih memberi. Ketika akhirnya mereka resmi bersama, banyak yang mencibir. Polwan kok sama anak pun, nanti karirmu hancur. Tapi Duma hanya tersenyum. Cinta nggak butuh seragam, juga nggak takut tato, jawabnya. Kini, Duma mengandung anak pertama mereka. Dan meski mereka masih tinggal di tengah hiruk-pikuk kota, cinta mereka justru makin kuat. Karena mereka tahu, rumah bukan soal dinding, tapi tentang hati yang mau saling menerima. Dan cinta bisa tumbuh dari dua dunia yang bertabrakan asal keduanya mau bertemu di tengah. Duma menatap langit sore dari bangku taman kecil. Perutnya yang membesar jadi saksi perjalanan cinta yang tak biasa. Di sampingnya, Bayu, dengan rambut mohawk hijaunya yang mulai memudar, memetik gitar pelan. Senarnya usang, tapi nadanya tetap jujur. Kadang aku mikir, kalau kita ini gila, kata Duma pelan. Bayu tertawa kecil, kalau bukan karena kegilaan ini, kita nggak bakal ketemu. Duma tersenyum, tapi ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Bukan pada Bayu, tapi pada dunia yang seakan terus meneriaki mereka bahwa ini salah. Ia ingat tatapan rekan kerjanya saat melihat foto mereka di Instagram. Ada yang menertawakan, ada yang mencibir terang-terangan. Bahkan atasan Duma sempat memanggilnya, mempertanyakan pilihannya. Polwan itu harus jadi kontol, katanya. Masa depanmu bisa hancur kalau terus seperti ini. Tapi Duma hanya menunduk. Ia tak mau membela diri, karena dalam hatinya, ia tahu apa yang ia pilih bukan jalan mudah, tapi itulah jalannya. Sore itu, mereka berjalan menyusuri gang sempit di antara deretan kios yang penuh warna. Tempat Bayu dulu biasa nongkrong, sekarang terasa berbeda. Orang-orang mulai menyapa Duma dengan hormat, meski dengan heran. Dan Bayu kini lebih tenang. Ia mulai bekerja di bengkel milik kawannya, meninggalkan kebiasaan malam yang tak tentu arah. Kadang gua ngerasa nggak pantas, gumam Bayu. Duma berhenti melangkah. Ia menatap Bayu, menaruh tangannya di dada pria itu. Cinta bukan soal pantas, tapi soal siapa yang mau berjuang bareng. Dan kamu udah berjuang. Bayu menunduk. Tak banyak yang percaya padanya selama ini. Tapi Duma berbeda. Ia bukan hanya percaya, tapi memberi kesempatan. Malamnya, saat Duma tertidur di pelukannya, Bayu membuka catatan kecil di HP-nya. Ia menulis lagu. Lagu tentang perempuan berseragam yang datang bukan untuk menangkap, tapi menyelamatkan. Tentang cinta yang tumbuh bukan karena nyaman, tapi karena saling menerima luka. Dan di akhir lagu itu, ia tulis, kita nggak harus dimengerti dunia, cukup dimengerti satu sama lain. Pagi itu, suara ketukan keras di pintu kontrakan mereka mengagetkan Duma dan Bayu. Bayu yang masih setengah sadar buru-buru membuka pintu. Dan di depannya berdiri seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam. Bintang-bintang ibu Duma, bintang-bintang lengkap dengan baju rapi dan aura yang tak bisa disangkal, kecewa dan marah. Di belakangnya, ayah Duma diam-diam mengamati Bayu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini rumah kamu sekarang, Duma? Tanya ibunya dingin. Masuk tanpa diundang. Duma hanya menunduk. Ia tahu ini akan datang, cepat atau lambat. Jadi benar. Kamu tinggal sama dia, sama orang ini?
Pun jalanan. Pekerjaannya apa? Gajinya berapa? Suara sang ibu makin tinggi. Bayu diam, ia tahu bukan tempatnya untuk menjawab. Tapi dadanya sesak. Aku tahu kalian gak setuju, jawab Duma. Pelan tapi tegas. Tapi Bayu bukan orang yang mama dan papa kira. Dia berubah. Dia bertanggung jawab. Tanggung jawab. Sang ibu menyindir. Tanggung jawab itu bukan cuma bikin anak, tapi ngasih masa depan. Kamu buang semua yang kami ajarkan, demi orang yang bahkan tak punya arah. Bayu menatap lantai, tapi Duma berdiri, menarik napas panjang. Mama, aku nggak buang apapun. Aku hanya memilih sendiri. Selama ini aku hidup dalam aturan yang Mama tetapkan. Sekali ini, biarkan aku memilih siapa yang mau aku temani sampai akhir. Suasana hening tegang. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor berhenti, dan seseorang berseru, Bayu, lama nggak ketemu BL, masih main pukul-pukulan kayak dulu. Seorang pria bertato datang dengan gaya nyeleneh. Masa lalu Bayu kawan lamanya, Andra. Bayu langsung berdiri, tegang. Gua udah nggak di situ lagi, Ndra. Andra tertawa, tak peduli. Alah, berubah katanya. Serius lo sekarang? Punya istri polisi lagi. Gila, Bayu lo menang banyak. Seketika wajah ayah Duma berubah. Ia menatap Bayu, lalu menatap anaknya. Ini lingkunganmu sekarang, Duma. Dan tanpa sepatah kata lagi, ayah dan ibu Duma pergi meninggalkan mereka. Tanpa pamit, tanpa salam. Duma hanya berdiri di ambang pintu. Matanya berkaca. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena kecewa pada cara orang tuanya memandang cinta. Bayu memeluk Duma dari belakang. Kalau kamu mau pergi, pergi aja sekarang. Aku nggak akan tahan kamu di sini. Tapi Duma menoleh, menatap matanya. Aku nggak butuh dunia mengerti. Cukup kamu yang tetap di sini. Sudah 2 minggu sejak orang tua Duma datang dan pergi tanpa kabar. Sejak saat itu, Duma mulai sering diam. Senyumnya tetap ada, tapi ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Kandungannya makin besar, dan tubuhnya makin sering lemas. Tapi bukan hanya fisik yang menurun. Hatinya pun mulai diganggu oleh pikiran-pikiran berat. Bayu sadar. Setiap malam, ia melihat Duma menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Dan setiap kali ia tanya, Duma hanya menjawab, aku nggak apa-apa. Padahal ia tahu Duma menyimpan segalanya sendiri. Bayu duduk di pojok kontrakan, menatap catatan kecil di tangannya. Sebuah rencana, ingin ikut pelatihan montir resmi. Biar bisa punya surat, biar bisa kerja di bengkel yang lebih besar. Tapi biayanya tidak kecil. Ia menabung dari hasil kerja kasar, potong rokok, dan main musik tiap malam. Uang baru setengah jalan. Suatu malam, hujan turun. Duma tertidur lebih awal, kelelahan. Bayu duduk di meja kecil, menggambar logo bengkel impiannya, bengkel rasa rumah. Tempat semua orang siapapun latarnya bisa datang dan diperbaiki. Bukan cuma motornya, tapi juga harga dirinya. Esok paginya, Bayu bicara pada Duma. Dum, aku pengen ikut pelatihan resmi. Aku pengen buktiin ke semua orang, terutama ke diriku sendiri, bahwa aku bisa jadi lebih dari sekadar bayangan masa lalu. Duma hanya menatap lama, lalu menjawab pelan, aku nggak butuh kamu jadi orang kaya. Baik, tapi aku butuh kamu jadi orang yang nggak nyerah. Bayu mengangguk. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara dari luar rumah memanggil, Bayu. Ia keluar, seorang pria tua berdiri dengan map di tangannya. Ini info pelatihan yang kamu minta, tapi daftar terakhir minggu depan. Setelah itu tutup setahun. Bayu menatap map itu. Biaya masih kurang setengah. Pilihan ada di depan mata, cari uang cepat atau lepas kesempatan. Dan untuk pertama kalinya, Bayu merasa takut. Bukan takut gagal, tapi takut kehilangan Duma dan anak mereka kalau ia terus jadi seseorang yang hampir berubah. 1 minggu, itu waktu yang tersisa sebelum pendaftaran pelatihan montir ditutup. Bayu menghitung semua uang yang dia simpan. Masih kurang jauh. Ia bahkan menjual efek gitar kesayangannya dan tetap belum cukup. Pilihan terakhir, meminjam uang. Tapi siapa yang mau percaya pada mantan pun jalanan yang dulu sering tidur di trotoar? Di saat putus asa itulah, seseorang datang. Bintang-bintang Andra bintang-bintang, teman lama yang dulu tiba-tiba muncul saat orang tua Duma datang. Gua denger lo butuh duit, katanya sambil menyulut rokok. Gampang, baik, gua punya kerjaan. Sekali angkut, langsung dapat 5 juta. Bayu terdiam. Ia tahu
Kerjaan Andra nggak pernah jauh dari urusan gelap. Lo cuma bantu bawa motor doang, bro, cuma numpang lewat. Dapat duit bersih. Bayu memejamkan mata. Ia ingat wajah Duma, ingat pelukan hangatnya. Ingat janji yang ia ucapkan di malam pertama mereka tinggal bersama. Bintang gua mau berubah. Bukan karena diminta, tapi karena lo layak dapet yang lebih baik, Bintang. Hari itu, Bayu pergi ke tempat Andra, tapi bukan untuk ikut, melainkan untuk mengembalikan amplop uang yang sempat diberikan. Gua pilih miskin, Dran, tapi nggak lagi nipu orang yang gua sayang. Andra mengumpat, marah, tapi Bayu melangkah pergi tanpa menoleh. Bayu pulang dengan napas berat, tapi hati lega. Saat masuk ke kontrakan, ia menemukan Duma duduk di lantai, air mata mengalir. Ada apa? Tanya Bayu panik. Duma menunjukkan selembar kertas. Bintang-bintang beasiswa pelatihan dari komunitas motor tempat kamu bantuin tempo hari. Mereka daftarin kamu diam-diam. Bintang-bintang. Bayu terdiam. Matanya mulai berkaca. Duma memeluknya erat. Kamu udah buktiin ke Semesta. Dan Semesta jawab,